Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Business Intelligence yang berkenaan dengan sebuah life cycle atau siklus hidup dari BI. Yang kita pelajari di materi ini yang meliputi bagaimana kita melihat ada 4 fase utama dalam sebuah siklus hidup BI, ya, dimulai dari analisis, insight, decision, dan evaluasi. Dan juga dari 4 fase utama tersebut akan kita coba turunkan menjadi 7 tahapan detail, ya, yang mencakup dari keseluruhan fase utama. Kita buka dengan pertanyaan, mengapa life cycle BI ini menjadi sangat penting? Ada sebuah pertanyaan, apakah BI atau proyek BI ini hanya sekedar bagaimana kita menggunakan sebuah software atau bagaimana BI ini hanya sekedar membuat sekumpulan grafik, ya? Ya, apakah hanya sesederhana itu? Nah, tentunya tidak. Ya, BI ini lebih penting dari itu semua, ya. Sebuah life cycle menggambarkan bagaimana cara terstruktur atau tahapan terstruktur yang sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mendukung tujuan suatu bisnis, ya, dengan menggunakan teknologi yang namanya business intelligence. Jadi tidak hanya sekedar kita berbicara tentang software yang kita gunakan atau bagaimana grafik yang kita buat, tetapi jauh lebih penting daripada itu semua. Tujuannya apa? Untuk membantu menghasilkan atau mencapai tujuan bisnis yang sudah didefinisikan. Di dalam buku yang ditulis oleh Carlo Vercellis, yang diterbitkan oleh Wiley dengan berjudul Business Intelligence, Data Mining and Optimization for Decision Making, ya, menjelaskan ada 4 tahapan utama BI untuk analisis yang dimulai dengan analisis, ya. Yang pertama, kemudian ada insight, kemudian ada decision, ya. Kemudian ada evaluasi, ya. Ini adalah 4 tahapan yang digambarkan di dalam buku oleh Carlo, ya. Nah, di sini dari 4 tahapan ini, ya, sifatnya adalah berulang, ya, atau suatu siklus. Dan siklus ini, ya, adalah sesuatu yang wajib diselesaikan, ya. Dimulai dari tahap analisis, dilanjutkan untuk tahapan desain hingga ke evaluasi. Apabila hasil tidak sesuai, ya, perlu dilihat kembali ke tahapan awal, seperti itu, ya. Dan di masing-masing tahapan terdapat detail tahapan yang akan dilakukan. Dimulai dari analisis meliputi bagaimana perencanaan, analisis kebutuhan, dan juga bagaimana perancangan itu sendiri. Ya, kemudian di tahap insight atau wawasan, bagaimana kita mulai mengembangkan dan melakukan pengujian. Di tahap decision, ya, ini adalah tahap di mana kita mencoba untuk mengimplementasikan. Lalu di tahap terakhir atau mengevaluasi, kita akan melihat bagaimana untuk pemeliharaan dan juga mengevaluasi daripada dampak BI, ya, atau teknologi BI yang sudah diimplementasikan terhadap tujuan bisnis yang sudah didefinisikan. Ya, kita mulai dengan tahapan utama analisis, ya. Jadi fokus daripada analisis sendiri adalah bagaimana kita berusaha untuk memahami yang namanya kebutuhan bisnis, ya, baik terkait dengan data apa yang tersedia dan bagaimana kita merancang solusi yang tepat, ya, untuk bisa mencapai yang namanya tadi kebutuhan bisnis berdasarkan ketersediaan data.
tahapannya planning, requirement, ya, dan juga desain. Kita coba bedah untuk yang perencanaan. Ya. Fokus bagaimana di perencanaan. Apa yang kita lihat? Pertama, kita akan melihat ya bagaimana definisi atau penentuan visi dari proyek BI yang akan dikerjakan. Kemudian bagaimana ruang lingkup atau batasan-batasan yang ingin didefinisikan ya untuk tidak membuat suatu tujuan ini ya terlalu melebar ke mana-mana ya. Jadi perlu adanya ruang lingkup atau batasan yang jelas. Kemudian kita juga perlu melihat bagaimana sumber daya yang kita miliki ya, baik itu tim, anggaran dan juga jadwal yang ditargetkan ya. Ya, tujuannya apa sih kita melakukan perencanaan? Tujuannya tentu agar kita memiliki arah yang jelas ketika menjalankan sebuah proyek BI ya. Dan perlu kita pahami di sini adalah suatu proyek BI ini akan sangat membutuhkan ya, akan sangat amat membutuhkan yang namanya dukungan dari pemangku kepentingan ya, atau ada sponsor yang memang mendukung dari proyek ini. Jadi kita nggak bisa melakukan proyek atau menjalankan suatu proyek hanya berdasarkan keinginan kita tanpa adanya dukungan dari level teratas ya, atau pimpinan atau tingkat manajerial. Ini sangat penting adanya dukungan ya, serta ya alokasi sumber daya yang memadai. Ini harus semua kita pastikan ya. Nah, kemudian aktivitasnya apa saja di dalam tahap perencanaan? Ya, kita bisa melihat nih. Kita bisa melihat atau kita mulai mengidentifikasi nih, mencari tahu kira-kira dukungan dari proyek ini siapa saja. Ya, datangnya dari mana saja. Kemudian kita mencoba mendefinisikan sasaran proyek ya. Tentu dalam menyusun ya sasaran proyek kita harus membuat ukuran yang jelas ya, spesifik dan terukur. Ya, semuanya harus bisa diukur. Tidak boleh kita menetapkan suatu sasaran yang tidak bisa diukur ya. Contoh misalkan kita memiliki target penjualan. Nah, target penjualan ini mau yang seperti apa? Ya, kan ada kuantitasnya atau ada nilainya. Nah, ini kalau kayak gini kan bisa diukur tuh, ya. Intinya dia bisa terukur dan spesifik, ya tidak ambigu. Kemudian bagaimana pembentukan tim, ya membuat perencanaan, anggaran, ya ini meliputi bagaimana kita melihat tools apa yang akan kita gunakan, bagaimana lisensinya, hardware-nya juga kita lihat, dan juga nanti kita membutuhkan pelatihan atau pelatihan yang seperti apa, ya kira-kira. Kemudian kita menyusun jadwal proyek, ya ada milestone dan bagaimana kita mendelivery setiap hasil atau setiap hasil proses tahapan, ya ini sudah harus kita buatkan yang namanya timeline, gitu. Ya, itu tadi di tahap perencanaan. Selanjutnya di tahapan analisis kebutuhan atau requirements, ya. Nah, di sini kita perlu banyak-banyak menggali informasi, ya, informasi bisnis terhadap pemilik proyek, ya, atau orang yang akan membutuhkan adanya proyek ini, ya. Jadi kita harus melakukan yang namanya wawancara, ya, dan penggalian informasi dengan end user mana yang terlibat ya di dalam proyek BI nanti ya. Kemudian kita mendefinisikan juga yang namanya Key Performance Indicator atau KPI ya. Serta kita mulai mendefinisikan atau mengidentifikasi nih sumber data apa saja yang ada di sekitar kita. Baik dia datangnya dari internal ya. Kalaupun ada dari eksternal itu juga didata gitu. Ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar solusi BI yang kita buat ini benar-benar menjawab pertanyaan bisnis, ya. Jadi dia bisa on target gitu. Karena kita sudah membangunnya berdasarkan informasi bisnis atau kebutuhan bisnis, kemudian dari KPI dan juga menggunakan data yang relevan gitu. Nah, melihat aktivitas utama dari tahapan analisis kebutuhan. Yang pertama, karena kita akan menggali informasi, tentu kita akan melakukan yang namanya
pengumpulan data. Ya, pengumpulan data kita bisa melakukan yang namanya wawancara ya dengan end user, kemudian kita mungkin bisa melihat juga atau menggunakan pendekatan untuk yang namanya observasi. Ya, kita melihat bagaimana di lapangannya ya perilaku atau aktivitas di lapangan kita amati baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian kita mengidentifikasi nih yang namanya KPI. Ya, tentu KPI yang kita lihat adalah KPI yang terkait dengan strategi bisnis. Ya, itu mau seperti apa KPI-nya? Contoh misalkan apakah terkait dengan efisiensi informasi terkait dengan stok. Ya, ini bisa dicapai dalam kurun waktu sekian jam ya atau sekian menit ya. Itu contoh KPI. Yang jelas ini adalah sesuatu yang coba dicapai sebagai suatu indikator keberhasilan. Kemudian kita melanjutkan yang namanya tahapan untuk menginventarisasi ya, mengumpulkan informasi, mendata sumber data apa saja yang dimiliki ya dan berkaitan dengan proyek kita. Kemudian kita juga bisa menentukan kebutuhan-kebutuhan luar ya atau kebutuhan-kebutuhan lain yang namanya adalah kebutuhan non fungsional. Seperti misalkan ada persyaratan terkait dengan kecepatan akses, keamanan, ya, dan lain-lain. Ini juga kita bisa definisikan, ya. Selain dari kebutuhan fungsional utama dari proyek BI kita. Masih di tahap analisis, ya. Kita mulai masuk ke bagian ketiga yaitu perancangan atau desain, ya. Di sini kita fokus untuk merancang, ya, merancang mulai dari arsitektur BI, model data, dan juga tampilan antar muka atau dashboard, ya. Pada akhirnya kita akan membuat dashboard. Nah, rancangan ini adalah blueprint ya dari proyek kita. Jadi nanti kita akan pengembangannya berdasarkan perancangan yang sudah dibuat, gitu ya. Nggak boleh berbeda gitu, ya. Jadi misalkan kita sudah definisikan arsitekturnya apa saja sih, ya. Arsitektur dimulai dari bagaimana sumber datanya, ya, itu sudah didefinisikan. Kemudian ETL-nya ini menggunakan apa, ya, data warehouse-nya kita juga menggunakan database apa, kemudian OLAP-nya dan tools untuk BI-nya sendiri kita menggunakan apa. Ini sudah kita definisikan nih arsitekturnya nih. Nah, kemudian kita membuat model data ya atau pemodelan dimensional data ya. Nanti ada yang namanya table data ya, kemudian ada menentukan terkait dengan dimensi. Dimensi ini bisa terkait dengan waktu ya, dia tahunan, harian, bulanan ya, atau terkait dengan dimensi wilayah ya, kota, negara ya. Ini adalah terkait dengan dimensi atau juga skema data. Nah, skema data di dalam istilah atau bidang data terkait dengan business intelligence ya atau BI itu mengenal dua jenis skema. Ada skema bintang dan juga skema snowball ya. Itu akan nanti coba kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Jadi ada dua bentuk skema ya. Kemudian membuat mock-up ya. Mock-up ini bisa dalam bentuk sketsa ya, dalam bentuk sketsa kasar ya, kita bisa gambarkan dengan tools-tools yang bisa digunakan untuk membuat yang namanya sketsa ya. Dan tadi ya tentunya kita menentukan teknologinya seperti apa untuk masing-masing arsitektur ya. Selanjutnya masuk ke tahapan utama yang kedua yaitu insight atau wawasan ya. Di tahapan ini kita bertujuan untuk bagaimana membangun sistem kita agar mampu mengolah data yang sudah kita sediakan atau kita identifikasi semua di tahap analisis ya untuk bisa menghasilkan yang namanya wawasan ya. Tentu di sini wawasannya harus akurat ya, cepat dan mudah dipahami ya. Nah, untuk bisa menghasilkan ini semua kita melalui tahapan development dan juga testing ya, pengembangan dan juga pengujian.
kita mulai untuk yang tahapan pengembangan ya. Jadi sebelumnya kita sudah di tahapan perencanaan ya. Apa yang sudah kita rencanakan mulai dari arsitektur BI-nya ya, pemodelan data dan juga mockup dashboard itu kita buat ya. Kita implementasikan semuanya di tahapan pengembangan ya. Makanya di sini tahapan pengembangan adalah tahapan di mana untuk mengimplementasikan semua teknis yang sudah didesain di tahap sebelumnya, yang meliputi ETL-nya seperti apa, data warehouse dan juga dashboard gitu. Ya, nanti output dari tahapan ini adalah suatu sistem BI atau dashboard yang akan bisa diuji fungsionalnya ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan di fase pengembangan ya, bagaimana kita mengembangkan proses ETL-nya ya. Kemudian kita membangun data warehouse-nya. Setelah proses ETL selesai, kita masukkan ke data warehouse-nya ya. Kemudian kita membuat yang namanya KPI dengan melakukan kalkulasi ya. Kemudian setelah itu baru kita buat yang namanya kartu visual ya, atau grafik visual untuk diletakkan berdasarkan rancangan mockup dashboardnya ya. Dan tambahan kita di sini juga sudah bisa melakukan setting atau konfigurasi terkait dengan yang namanya keamanan, atau kita sudah mulai mengatur terkait dengan manajemen akses pengguna ya, untuk bisa menentukan siapa saja yang bisa mengakses sistem BI nantinya. Nah, setelah sistem BI kita kembangkan, tentu ada proses penting yang namanya pengujian, yang mana ini adalah tujuannya untuk memverifikasi ya, memastikan kebenaran ya, kebenaran bahwa semua fungsi ya atau secara fungsional sistem ini benar bisa digunakan, kemudian data yang disajikan juga akurat atau valid dengan data aktual ya, serta dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang sudah ditentukan ya. Nah, tujuan daripada pengujian apa? Satu, untuk menemukan kendala-kendala sebelum diimplementasikan ke lingkungan nyata. Ya, setelah ditemukan, tentu segera diperbaiki catatannya di mana. Ya. Nah, di tahap pengujian ada 4 uji yang dilakukan. Yang pertama, pengujian terkait dengan data. Ya. Semua data yang dalam bentuk grafis disajikan di dalam dashboard itu dicek nih berdasarkan data aktualnya sama enggak gitu, dicek ya. Itu yang pertama. Kemudian uji fungsional, memastikan semua fitur seperti filter, kemudian drill down atau juga terkait misalkan ada export, ini semuanya bisa digunakan ya. Kemudian juga melihat bagaimana kinerja respon ya. Kalau misalkan kita membangun BI yang mungkin di dalamnya kita ada menggunakan query ya. Kalau query kan dia terkait kadang kalau misalkan datanya banyak, kemudian kita menggunakan query database-nya itu cukup detail, biasanya dia juga akan menghasilkan hasil data dari query yang kita buat tadi juga cukup memakan waktu ya, walaupun memang tidak begitu lama, tapi secara hitungan dia bisa dikatakan lama atau tidak ya, itu bisa dilihat ya. Makanya query ini, kalau misalkan kita menggunakan query di dalam sistem kita harus bisa menggunakan query yang paling efisien ya, yang mana dengan query tersebut ya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menghasilkan output data atau informasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menghasilkan query, ya query pertama nih, dia berhasil menghasilkan output dengan benar. Namun durasinya 5 detik ya. Nah, ini harus diefisiensi nih. Ternyata kita bisa efisiensi lagi query-nya.
ternyata bisa diefisiensi ya. Dengan query yang kedua dia menghasilkan hanya butuh 1 detik ya, dia bisa menghasilkan data yang sama. Nah, query yang kedua lah yang kita pakai ya. Itu. Kemudian ada pengujian yang namanya user accepted test ya. Pengujian di mana sistem akan dinilai oleh pengguna. Apakah pengguna bisa menerima sistem ini? Ya. Atau istilahnya adalah pengujian terkait dengan kemampuan user untuk bisa menerima sistem yang kita buat ya. Jadi ini ya ada 4 sistem ini, ada 4 pengujian yang harus kita lakukan di tahap testing. Dan di UAT ya, ini dia biasanya menghasilkan output dalam bentuk skor ya. Jadi dia nanti bisa diterjemahkan skor sekian, dia masuk ke rentan berapa gitu. Nah, selanjutnya ya, untuk masuk di fase utama yang ketiga yaitu decision ya. Nah, decision ini maksudnya adalah bagaimana kita mengambil keputusan ya. Mengambil keputusan melalui penyebarluasan wawasan kepada pengguna ya. Jadi nanti sistem disebar ya di lingkungan nyata, nanti dicoba digunakan untuk bisa menghasilkan namanya keputusan-keputusan gitu ya. Nah, di sini ya kita melakukan yang namanya penerapan atau deployment ya. Proses di mana kita menjalankan sistem ke lingkungan produksi nyata ya. Dan di sini tugas kita ya memastikan end user siap untuk menggunakannya ya. Ya, sekali lagi memastikan bagaimana user untuk siap menggunakannya ya. Maka untuk bisa memastikan ya semua user bisa menggunakannya ya dan terjadi transisi yang mulus ya. Ini bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Nanti kita lihat. Ini tujuannya kita ingin memastikan adanya transisi yang mulus dari pengembangan yang sudah dilakukan ke operasi sehari-hari. Ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya satu, kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan untuk user pengguna, ya. Kemudian kita menjalankan yang namanya go live. Ini bisa bertahap, ya, entah bertahapnya berdasarkan unit atau berdasarkan waktu, ya, rentan waktu, ya. Atau kita juga bisa mengambil keputusan go live-nya langsung penuh, ya. Ini bisa juga tergantung tingkat kesiapan daripada penggunanya. Kemudian kita perlu menyediakan nih dokumen pendukung, ya. Dokumen pendukung ya berupa panduan pengguna atau panduan teknis yang bisa dibaca oleh orang lain ya. Selain dari sisi pengembangnya. Kemudian menyiapkan dukungan pasca implementasi ya. Ini kita bisa menggunakan misalkan ada helpdesk ya atau pusat bantuan, tadi ada bentuk grup WA ya, itu juga salah satu bentuk pusat bantuan ya. Jadi di sana ketika ada komunikasi ya, kita bisa berkomunikasi di sana dan menyampaikan kendala seperti apa, nanti akan ada tim yang merespon. Nah, masuk di tahapan utama yang keempat yaitu tahapan evaluation ya. Di mana di sini kita fokus untuk bagaimana mengukur ya, mengukur keberhasilan. Apakah proyek yang sudah kita jalankan, yang sudah sampai dengan kita tahap penerapan, ini berhasil mencapai sasaran-sasaran yang tadi kita definisikan di tahap utama, yaitu yang di tahap analisis. Ya, itu yang akan kita ukur di sini. Melalui tahapan detailnya ada mulai dari maintenance dan juga evaluation of outcomes ya. Kita mulai dari yang pemeliharaan ya.
pemeliharaan, ya, secara umum kita ini memahami sebagai bagaimana kita menjaga ya sistem ini tetap bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian di dalamnya kita pasti ada aktivitas memperbaiki bug, ya, ataupun melakukan penyesuaian ya berdasarkan perubahan kebutuhan yang ada seiring berjalannya waktu, ya. Maka tujuannya di sini kita bisa lihat memastikan sistem tetap handal, aman, dan juga tetap relevan. Kemudian aktivitas utamanya seperti apa? Kita bisa melakukan yang namanya monitoring performa, ya, performanya mulai dari di sisi server, ya, dashboard yang sudah dibuat ataupun koneksi datanya, ya. Bisa jadi koneksi ya, terkait dengan yang ada di database dan juga di dashboard ini mungkin ada kendala yang menyebabkan jadi koneksinya terganggu. Jadi kita bisa koneksikan kembali, ya, kita perbaiki koneksinya. Kemudian kita menangani laporan-laporan bug yang disampaikan oleh pengguna, ya, melakukan pembaruan secara berkala, serta menambahkan sumber data. Mungkin kalau misalkan ada tambahan ingin menambahkan informasi baru, ya, berdasarkan data-data tertentu, ya, ini perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan yang disampaikan pengguna. Nah, ini adalah tahap detail dari evaluasi yang tahap evaluasi yang terakhir, yaitu ya evaluasi dampak, ya. Karena ini adalah tolak ukur utama dari proyek BI yang kita jalankan. Bagaimana kita mengukur sampai mana proyek yang kita sudah kita jalankan ini mampu ya mencapai target-target sasaran, ya, dan memberikan dampak atau manfaat terhadap bisnis yang ada, ya. Tujuannya apa nih? Tujuannya satu tadi keberhasilan proyek, menghitung ROI, ya, return of investment, ya, kemudian mengidentifikasi area perbaikan, ya, untuk di tahapan proyek selanjutnya. Nah, apa yang dilihat? Nah, dilihat di sini terkait dengan membandingkan nih KPI sebelum, kalau misalkan ada sistem, ya, KPI-nya kan tadi di awal di tahap analisis ada tahapan di mana kita mendefinisikan KPI atau harapan ketika nanti ada sistem ini kedepannya mau seperti apa, ya. Nah, KPI tersebut akan dibandingkan di tahap evaluasi dampak. Ya, tadi misalkan terkait dengan melihat laporan stok. Sebelum adanya sistem, ya, dia butuh waktu berhari-hari. Nah, kemudian dibuatlah namanya KPI untuk waktu melihat stok. Ternyata waktu melihat stoknya hanya butuh misalkan nggak nyampe 1 jam, ya, di bawah 1 jam misalkan KPI-nya. Nah, ternyata pas sudah diimplementasikan, dievaluasi, dites dan seterusnya, KPI-nya tercapai. Benar bahwa untuk melihat stok dengan sistem BI yang sudah dibuat, ya, hanya butuh misalkan waktu 30 menit, ya. Jadi kan KPI-nya tercapai tuh. KPI-nya kan di bawah 1 jam. Kalau misalkan 30 menit berarti KPI-nya tercapai, ya. Jadi dilihat before dan after setelah adanya sistem BI. Kemudian kita melihat feedback pengguna, ya. Pengguna ini gimana responnya ketika sebelum dan juga sesudah adanya sistem yang dibangun, gitu. Kemudian kita juga bisa melihat nih manfaat finansial, ya, bagaimana efisiensi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh perusahaan atau bisnis, ya. Misalkan dia untuk bisa menghasilkan informasi tertentu atau laporan tertentu misalkan, ya, dia tidak butuh lagi nih waktu sekian hari, gitu kan. Karyawannya lembur-lembur, ya. Kalau lembur kan otomatis akan ada biaya uang lembur. Nah, ketika dengan sistem BI, maka dengan kurun waktu misalkan sekian jam atau tidak sampai dengan sekian jam pula, ya, laporan sudah bisa dihasilkan. Maka di sini ada manfaat finansial yang dirasakan, ya. Terkait dengan uang lembur tidak perlu diadakan karena para karyawan tidak melakukan atau tidak lembur, ya. Mengapa? Karena tadi, ya, untuk membuat laporan-laporan yang sifatnya
urgent dan cepat itu sudah bisa dilakukan dengan tepat waktu, ya, tidak ada lagi lembur, ya. Serta yang terakhir adalah menyusun laporan, ya, keseluruhan dari bagaimana implementasi, ya, atau proses BI ini dihasilkan. Nah, ini adalah output ya di masing-masing tahapan BI, ya, mulai dari perencanaan, ya. Ini ada macam-macam. Kalau di perencanaan ada dokumen project charter, kemudian rencana anggaran dan seterusnya, ya. Analisis kebutuhan, ini ada bisnis rekaman dokumen, data KPI, peta sumber data, di perancangan ada diagram arsitektur, ada IRD, ya, atau skema datanya, ya, dan juga mockup hingga spesifikasi teknis, ya, mulai dari teknologi apa yang digunakan. Nah, pengembangan, ya, sistem ETL apa yang akan digunakan, ya, data warehouse-nya apa, kemudian dashboard-nya juga, ya, harus yang interaktif. Sudah bisa interaktif. Kemudian pengujian, ada laporan hasil pengujian, daftar bug, ya, yang ditemukan dan diperbaiki, hasil pengujian UAT. Ya, tadi pengujian sudah. Kemudian masuk di pemeliharaan, ya. Ini pengembangan, ya, pengujian. Oh, ini ya. Ini harusnya di penerapan, ya, bukan pengujian, ini penerapan. Di deployment, ya, sistemnya sudah bisa live, kemudian ada pelatihan dan dokumentasi ketersediaan. Di pemeliharaan, ya, kita melihat bagaimana dokumentasi terkait dengan kestabilan sistem, ya, downtime-nya seperti apa, log perubahan-perubahan dan pembaruan yang terjadwal, serta evaluasi dampak. Ya, ini terakhir adalah laporan evaluasi, metrik keberhasilan, serta mungkin ada rekomendasi untuk proyek lanjutan. Ya, ini yang didokumentasikan sebagai bentuk output. Nah, sekarang kita akan, ya, coba lihat bagaimana implementasi kalau kita lihat dari studi kasus sebelumnya, yaitu toko serba ada, ya, dari tokonya si Pak Budi. Nah, kita akan coba bandingkan, ya. Jadi di sini ini tahapan utama dari yang planning, ya, perencanaan, dan kita bisa lihat nih hasil tahapannya. Nah, hasil tahapannya coba kita lihat, ya. Pertama kita bisa melihat nih siapa sponsornya, ya, kemudian sasaran proyeknya, ya. Sasaran proyeknya sini adalah bisa menghasilkan dashboard, ya, yang menampilkan penjualan harian, stok dan seterusnya. Kemudian jumlah tim ini mau terdiri dari berapa orang, ya. Kemudian dia punya budget dan targetnya pengerjaannya berapa lama, ya. Kemudian di tahapan analisis kebutuhan, ya. Kita sudah melakukan di sini, ya, wawancara dengan Pak Budi, kita mendapatkan daftar KPI, ya, mulai dari pertama penjualan harian per cabang bisa dilihat, stok terkini, ya, hingga produk terlaris. Kemudian kita mendapatkan sumber data, ada yang dari Excel, aplikasi kasir, ya, dan catatan manual, serta ada beberapa tambahan, ya, terkait dengan kebutuhan terkait dengan kecepatan, ya, laporan penjualan harian mungkin harus muncul, ya, kurang dari 5 detik, ya, itu contohnya. Kemudian di perancangan, ya. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan, misalkan kita menggunakan pendekatan untuk pemodelan datanya, kita menggunakan skema star atau bintang, ya. Ada tabel fakta, ya, yang meliputi tabel fakta penjualan. Ini terdiri dari beberapa field data, ya. Kemudian dimensinya menggunakan dimensi waktu, dimensi produk, dan dimensi cabang, ya. Kalau waktu kan nanti ada waktu, tahun, bulan, hari, ya, cabang ini per wilayah, produk ini bisa per kategori dimensinya, ya. Kemudian ada mockup dashboard, ya, kita ingin menggunakan bentuk grafis apa saja untuk masing-masing KPI, ya. Kemudian kita tentukan ini akan menggunakan filter apa, ya, atau bentuk
bentuk fitur seperti apa, ya kita gambarkan dalam bentuk mockup. Nah, untuk di tahapan pengembangan, ya kita definisikan untuk ETL kita menggunakan Pentaho, ya. Kemudian dimulai dari ekstrak data dari Excel, ya, dan aplikasi kasir kita bersihkan untuk tujuan menghilangkan duplikat, ya, dan missing value. Kemudian kita muat data ke dalam data warehouse di PostgreSQL. Kemudian dashboardnya kita buat dengan Power BI, ya. Di tahapan testing, ya, kita mencoba untuk pengguna, ya, kita lihat, kita mengevaluasi atau kita melakukan observasi bagaimana pengguna mencoba menggunakan sistem yang sudah dibuat, ya. Contohnya misalkan kasirnya mencoba menggunakan filter cabang, ya, dia bisa melakukan filter, kemudian dia membandingkan total penjualan dengan catatan manual ini benar atau ada selisih, ya. Kemudian ternyata juga ditemukan selisih, ya, terkait dengan format tanggal yang berbeda, ya, maka ini perlu dilakukan perbaikan di tahapan ETL-nya, ya. Setelah diperbaiki baru kita bisa lakukan uji UAT, ya, uji UAT. Nah, pada akhirnya uji UAT-nya akan menghasilkan predikat excellent, ya, dengan skor sekian, ya. Jadi UAT ini ada skornya, ya, dan predikatnya. Kemudian di tahapan penerapan, ya. Nah, penerapan kita coba targetkan, ya, 1 hari pelatihan untuk kasir, ya, dan juga manajer cabang, itu kita targetkan sama 1 hari penuh. Kemudian go live-nya dimulai di cabang 1, kemudian diikuti dengan cabang-cabang yang lain per minggunya, ya, dan diperluas ke seluruh cabang. Nah, untuk dukungan kita membuat yang namanya grup WA, ya. Jadi kita membuat dokumentasi, ya, terkait dengan help desk, ya, kita buat grup WA untuk membantu kendala-kendala dari end user-nya. Nah, di tahapan pemeliharaan, ya, kita bisa melihat mungkin setelah 1 bulan berjalan, ya, ternyata nih ada kebutuhan yang ingin ditambahkan dari pihak sponsor Pak Budi tadi, ya, dia ingin menambahkan data pengeluaran operasional ke dashboard, ya, oke, kita akan tambahkan, ya. Kemudian berarti kita harus perbaiki lagi nih tabel dimensinya dan juga penyesuaian di bagian ETL, ya. Di bagian sini kita tambahkan tabel dan juga penyesuaian di bagian ETL. Nah, terakhir di tahapan evaluasi dampak, ya. Nah, di sini kita akan melihat nih, kan akan membandingkan KPI, ya, sebelum dan sesudah implementasi, ya. Misalkan salah satu contoh KPI yang kita hadirkan adalah waktu rekap penjualan bulanan, ya, dari 3 hari menjadi 10 menit. Nah, itu contohnya, ya. Rekapan yang awalnya itu bisa dilakukan per bulan, ternyata sudah bisa dilakukan hanya dalam waktu 10 menit. Kemudian keakuratan stok yang awalnya hanya 70% tapi meningkat menjadi 95%. Itu contoh KPI-nya. Kemudian Pak Budi juga bisa menghemat budget 5 juta per bulan karena pembelian stoknya lebih tepat, ya. Karena dia tahu mana produk yang paling laris, gitu. Serta kita melihat hasil survei kepuasan, apakah data surveinya bagus atau tidak. Ya, jadi nanti di sini kita akan lihat kalau misalkan hasil surveinya itu menjelaskan bahwa banyak yang bilang ini perlu perbaikan, ya tentu kita adakan yang namanya perbaikan, ya. Ya, mungkin itu, ya, materi terkait dengan siklus hidup dari proses atau dari bisnis intelijen, ya. Silakan teman-teman pelajari kembali dari materi ini, ya. Saya cukupkan untuk video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.